Kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam. Bapak Ibu yang berbahagia di malam hari ini, kita patut memuji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat hati yang bahagia. 2. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang mana di malam ini mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri Zoom ini. Semoga apa ilmu nanti yang disampaikan oleh gurunda kita Master Andri Hakim bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menyebutkan semua nama-nama yang hadir pada malam ini, tapi salam taklim kami, salam persaudaraan kami, keluarga besar IAC. Semoga kita senantiasa rukun, semoga senantiasa kita saling berbagi, sehingga kita menjalani kehidupan dengan ilmu hipnosis ini bermanfaat yang luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita memanggil gurunda kita, Grandmaster kita, Master Andri Hakim, alangkah baiknya kita menundukkan kepala kita sejenak, bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, supaya kelas preview malam ini mulai dari awal hingga akhir kita senantiasa selalu diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya memanggil Grandmaster kita malam ini, ilmu yang akan diberikan pada preview ini atau di kelas nanti, yaitu berupa ilmu hypno affirmation, di mana ilmu ini dasar sekali, karena oleh Master Andri sebetulnya ilmu ini diambil dari buku yang sangat bestseller di tahun 2012, dan sekarang buku itu sudah tidak cetak lagi, tapi di internet, Bapak Ibu kalau menginginkan buku tersebut bisa download di internet melalui konfirmasi daripada gurunda kita Master Andri Hakim. Dan yang luar biasa di hipnoafirmasi ini nanti akan dipraktekkan gimana sih membongkar mental block kita, mental block Anda, sehingga yang lebih menarik gimana menguak takbir, rahasia kata menjadi sebuah kenyataan. Nah, itu yang luar biasa Bapak Ibu. Mohon slide-nya Master Andri. Bapak Ibu, bagi Anda yang belum mengenal Grandmaster kita yang luar biasa, baiklah saya perkenalkan dulu bagi kiranya yang belum kenal. Saya rasa di Zoom ini sudah banyak yang mengenal gurunda kita karena banyak kelas-kelas terapan yang beliau buat. Beliau sekilas pandang profil trainer kita malam ini adalah Bapak Andri Hakim, SEMAK, CHT, CI, IACT, USA. Bapak Andri Hakim ini beliau adalah lisensi instrukturnya IAC juga Bapak Ibu. Dan beliau juga mempunyai atau mengantongi yang luar biasa, yaitu sertifikat instruktur IACT Bapak Ibu. Jadi beliau ini trainer IACT USA. Dan beliau juga sudah mencapai BNSP-nya ya, yang berlogokan Garuda, yaitu metodologi tatap muka. Beliau juga sudah mengantongi izin kompetennya, profesinya. Beliau juga buka prakteknya juga pakai STPT Bapak Ibu. Yang ini yang luar biasa. Ya, dia juga sudah berkompeten BNSP
Dan yang nggak kalah menariknya, beliau ini yang dipercaya oleh IACT, Bapak Ibu, untuk menjadi Presiden IACT Chapter Indonesia. Nah, ini luar biasa. Beliau juga penulis buku yang bestseller. Dan malam ini, ya, dan kelas berikutnya akan mengambil intisari, Bapak Ibu, daripada yaitu dasarnya pikiran bawah sadar. Ini luar biasa, karena nanti akan dipraktekkan gimana takbir rahasia kata itu bisa menjadi suatu kenyataan. Ini ya sangat luar biasa. Dan beliau ini juga manajer skema LSP Kompeten Hipnotis Indonesia. Beliau juga asesornya juga untuk profesi BNSP kita. Jadi kalau kita sudah L1 kayak Pak Rudi, L2 itu ikut kompeten, Pak. Jadi profesi kita diakui oleh negara, Pak. Nah, itu nanti Master Andri ini juga asesor juga. Dan di PKHI beliau ini menjabat sebagai sekretaris Batlibang. Luar biasa sekali, dan beliau juga dipercaya menjadi bendahara koperasi pemasaran komunitas hipnotis Indonesia. Itu luar biasa. Yang lebih menarik catatan kami, bahwasanya di tingkat internasional kemarin beliau itu mendapatkan dari IACT Educator of the Year tahun 2021. Jadi beliau ini sudah setara dengan trainer-trainer internasional, Bapak Ibu. Jadi luar biasa, Gurunda kita ini, kita cukup berbangga diri menjadi keluarga besar IAC. Ternyata di dalam IAC ini banyak orang-orang yang luar biasa, tidak hanya kalangan tingkat nasional bahkan internasional. Baiklah Bapak Ibu, untuk bisa mengungkap takbir rahasia kata menjadi kata, lebih baik saya panggil Grandmaster kita, Master Andri Hakim, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Widodo yang ganteng luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan congratulations Bapak Ibu sekalian bisa hadir untuk malam ini. Karena malam ini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah kata menjadi makna, sebuah kata menjadi nyata. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita masuk kepada konsep yang kita sebut hypno affirmation, maka saya minta Bapak Ibu sekalian, saya bertanya kira-kira apa sih afirmasi itu ya, atau affirmation itu apa kira-kira. Silakan di chat Bapak Ibu sekalian, terserah mau mengungkapkan apa itu afirmasi. Silakan Bapak Ibu sekalian, boleh di chat apa sih sebenarnya afirmasi itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut. Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu sekalian apa itu afirmasi? Silakan di chat Bapak Ibu sekalian, silakan. Oke. Wah, ini udah jago-jago nih Pak Widodo. Iya nih. Oh, Pak Jamal afirmasi adalah doa. sudah memiliki buku, Master. Beliau dasarnya pikiran bawah sadar, luar biasa ini. Wow, Pak Jamaluddin. Kayaknya Pak Jamaluddin udah pernah mengikuti pelatihan hipnosis sebelumnya kali ya? Yang tahun-tahun dulu kali ya? Berarti praktisi senior ini. Pak Razi, doa. Oke, Pak Razi. Good. Pak Julian. Pak Julian fokus pada tujuan. Akan sudah terjadi. Oh, mantap. Pak Deden impian. Pak Yan. Pernyataan positif untuk mengubah seseorang. Oh, mantap. Keren, keren. Bunur, harapan. Bu Sinta. Kalimat pernyataan yang mempengaruhi bawah sadar. Yes. Tuh. Meyakini. Oke. Ucapan keinginan. Suatu penegasan. Nah, ini Pak Jamal udah tahu ilmunya nih. Oke, good Pak Jamal, keren. Oh, Bu Juli, ya, siap Bu Juli. Oke. Pak Paulus, kata-kata atau kalimat positif yang menguatkan untuk mempengaruhi perubahan. Oke. Semua jawabannya udah oke semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, kita masuk. Apa sih sebenarnya afirmasi itu dan bagaimana afirmasi itu sangat berguna untuk diri kita, Bapak Ibu sekalian. Oke. Konsep afirmasi diri
atau self affirmation itu adalah konsep psikologis yang berfokus pada bagaimana individu beradaptasi dengan informasi atau pengalaman yang mengancam konsep diri mereka. Basicnya di situ Bapak-Ibu sekalian. Sehingga kenapa orang itu diberikan cobaan, diberikan ujian oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, agar apa? Agar dia bisa beradaptasi. Dalam adaptasi nanti ada yang namanya strategi, ada yang namanya ide, ada yang namanya gagasan, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu, afirmasi sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah semangat. Gitu. Nanti kita akan bahas seperti itu, Bapak sekalian. Nah, Claude Steele, ya, psikologi sosial, itu mempopulerkan teori self-affirmation di tahun sekitar 1980-an. Dan teori ini terus dipelajari menjadi konsep penelitian psikologi sosial, Bapak sekalian. Nah, di dalam teori self-affirmation, ini berpendapat bahwa jika individu merefleksikan nilai-nilai yang secara pribadi relevan, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian beragama Islam, maka mengikuti syariat-syariat Islam. Jika Bapak Ibu sekalian adalah seorang ahli hipnotis, gitu ya misalkan, maka mempraktekkan teknik-teknik hipnosis, maka mereka cenderung tidak mengalami kesusahan. Ya, misalkan kalau kita melakukan sesuatu yang kita anggap mungkin itu hobi atau sesuatu itu membuat diri kita jadi menyenangi dan lain sebagainya, ini cenderung tidak mengalami kesusahan dan bereaksi secara defensif ketika dihadapkan dengan informasi yang bertentangan atau mengancam rasa diri mereka. Artinya apa, Bapak-Ibu sekalian? Artinya, afirmasi memberikan proteksi kepada kita untuk menjauhi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena disinilah rahasia dari afirmasi itu sendiri. Artinya apa? Artinya, saat Bapak Ibu sekalian ingin bahagia, maka ciptakan afirmasi kebahagiaan itu. Nah, tapi nanti saya akan jelaskan di malam ini, ada istilahnya vampir afirmasi. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, kalau waktunya cukup, saya akan jelaskan tentang vampir afirmasi. Nah, disinilah tanpa kita sadari, kita terkadang ketemu vampir afirmasi. Nah, di dalam vampir afirmasi, dia bahkan bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang hati-hati di situ, Bapak Ibu. Oke. Investigasi eksperimental teori afirmasi diri itu menunjukkan bahwa penegasan diri atau self-affirmation itu dapat membantu individu mengatasi ancamannya atau stresnya dan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja akademik bagi yang sekolah, misalnya seperti itu, meningkatkan kesehatan, dan bahkan meningkatkan imunitas diri mereka. Nah, ini adalah asal-muasal dari konsep afirmasi, Bapak-Ibu sekalian. Oke. Kita lanjut. Bagaimana perkembangan afirmasi ke dalam ranah kehidupan sehari-hari, Bapak-Ibu sekalian. Nah, Rhonda Byrne dalam bukunya dan filmnya ini yang terkenal, Bapak-Ibu sekalian, judulnya The Secret, gitu ya, itu tahun 2006. Ya, beliau terinspirasi dari bukunya Napoleon Hill yang judulnya Think and Grow Rich dan Wealth the Wattless, itu buku lama juga tahun 1910, judulnya adalah The Science of Getting Rich. Nah, The Secret ini mengajarkan kepada kita semua bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itu beresonansi langsung terhadap kehidupan diri kita. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Nah, di dalam perkembangan selanjutnya, ini dikenal dengan yang namanya Neuro-Linguistic Programming atau Neuro-Associative Conditioning, NAC. Ini yang menggagas Anthony Robbins, ya. Dan berbagai macam praktis hipnosis menerapkan dan menganggap bahwa kata-kata itu adalah kunci kita untuk menuju ke sebuah harapan cita-cita kesuksesan. Mulainya dari kata. Kata itu diciptakan dari sebuah pikiran. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana kata-kata itu perlu ditegaskan, perlu dibuat sebuah afirmasi atau penegasan. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Dan
saya mengambil buku ya yang ditulis oleh Louis Hay. Ini judulnya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa browsing di situ ya. Namanya judulnya You Can Heal Your Life. Di buku ini dijelaskan bahwa sebuah afirmasi, sebuah penegasan berupa kata-kata, berupa kekuatan pikiran, ini memang dirancang untuk memprogram ulang pola pikir agar kondisi negatif yang diderita oleh orang yang sedang kena penyakit, katanya Louis Hay, ini meningkatkan proses penyembuhan. Disinilah konsep yang disebut sebagai membongkar mental block, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi silakan nanti boleh dibaca buku judulnya You Can Heal Your Life. Di situ dijelaskan bahwa bagaimana kita dianjurkan untuk dapat memprogram ulang dan membongkar mental-mental block yang ada dalam diri kita. Mungkin mental block yang ada sejak kita kecil, atau mental block yang baru-baru aja ketemu kemarin atau lusa gitu ya. Karena apa? Mungkin ketemu sama teman lama punya kata-kata negatif, ter-anchor secara tidak langsung, dan itu yang tertelan oleh diri kita, dan itu harus kita bongkar lagi atau kita hilangkan. Oke, Bapak sekalian. Sekarang sebenarnya apa sih hipnoafirmasi itu, gitu ya? Dan bagaimana hipnoafirmasi atau afirmasi yang kita kondisikan di dalam kondisi hipnosis itu sangat bermanfaat pada diri kita. Tapi saya akan jelaskan secara konsep dari apa sih yang kita sebut sebagai afirmasi itu sendiri, gitu ya. Oke, afirmasi sebagai titik awal ini berawal dari sebuah pikiran. Nah, melatih pikiran dan melatih berbicara ke dalam pola positif itu adalah kunci seseorang dalam setiap proses penyembuhan. Jadi artinya gini, kalau kita sedang sakit kepala, kalau misalkan kita sakit kepala, maka otomatis ada sebagian dari teman kita itu banyak pikirannya. Wah, jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya ini. Setiap kali kita mengatakan kata-kata jangan-jangan saya ini, maka itulah yang menjadi kenyataan, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi contohnya ada keluarga gitu ya, yang suaminya sering pulang malam gitu ya, maka istrinya cerita kepada tetangganya. Jeng, jangan-jangan suami saya pulang malam karena mampir ya ke teman lamanya. Jangan-jangan pulang malam punya selingkuhan nih. Kalimat jangan-jangan ya, kemudian di situ ada kata-kata yang itu diulang-ulang tanpa dia sadari, itu menjadi kenyataan, Bapak Ibu sekalian. Makanya hati-hati. Ya. Kalau misalkan kita lagi pusing, wah ini jangan-jangan, nah ini hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita sebut sebagai sebuah afirmasi. Jadi afirmasi atau penegasan itu kita bagi dua, ada penegasan positif, ada penegasan negatif. Ini hati-hati kalau kita seringkali menggunakan penegasan yang negatif, gitu ya, Bapak sekalian. Jadi apa? Jadi kunci seseorang dalam setiap proses penyembuhan atau self-healing, atau dia mau self-achievement, dia harus mulai melatih pikiran dan melatih bicara. Artinya apa? Artinya PR kita mulai besok pagi atau nanti malam sebelum tidur, kita terlatih aja ngomong. Hari ini saya baik-baik saja. Hari ini saya sehat. Hari ini saya nyaman sekali. Terus seperti ini. Dan usahakan tiap pagi ya. Jadi pas bangun pagi, kita pilih kata-kata yang paling indah dalam hidup kita. Contohnya, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini saya bisa hidup dan saya siap untuk menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup saya. Apapun kata-kata yang positif kita ucapkan di awal hari kita, maka itulah kunci seseorang dalam proses penyembuhan atau proses pencapaian keinginan. Seperti itu ya. Oke, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, adakah dari Bapak Ibu sekalian yang pas bangun pagi, ada kata-kata positif yang diucapkan, dan itu menjadi kebiasaan? Oke, silakan di-chat Bapak Ibu sekalian. Apakah ada dari Bapak Ibu sekalian yang setiap bangun pagi,
Ya, ada kata-kata indah yang diucapkan, ada kata-kata positif yang diulang-ulang setiap hari, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, silakan di-chat Bapak sekalian. Silakan Bapak Ibu. Wah, ya, doa bangun tidur, siap. Setiap hari bersyukur. Kalau Pak Widodo apa nih? Ada kata-kata Pak Widodo? Ada, kalau saya mengharapkan di akhir tahun 6 miliar, 6 miliar gitu aja. Ya, ya, mantap. Wah, ini ya, sudah 2 bulan menerapkan teknik LOA dan menjadi terbiasa. Dia udah diulang-ulang ya. Ya, ini Bu Cinta ya. Oke, mantap, Bu Cinta. Pak Willy, saya bersyukur untuk hari yang baru ini, mantap. Pak Jufri, katakan Alhamdulillah, mantap. Mengucapkan sholawat, Pak Jamaluddin, keren, mantap. Kata-kata sehat, sejahtera. Tidak rutin juga, tapi ya selalu ucapkan Alhamdulillah. Wih. Wah, Pak Wayan Sedana, wah udah lama nih nggak ketemu nih. Oke. Sebelum tidur, saya selalu berdoa, besok pasti lebih baik. Cakep. Pak Jonison, saya sehat, segar, bugar, kuat, dan berkelipat. Bapak Ibu sekalian, saat seperti Pak Jonison mengatakan saya sehat, saya bugar, kuat, dan berkelipat, sering-sering diucapkan setiap hari, setiap pagi, bahkan sehari bisa beberapa kali, maka itu adalah kenyataan yang siap diterima oleh Pak Jonison. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekarang saya minta Bapak Ibu sekalian pilih aja kata-kata seperti Pak Jonison, ya. Nggak usah banyak-banyak, 5 kata, 3 kata, tapi itu diulang-ulang dan dihayati, dan bahkan dinikmati apa yang sudah kita ucapkan itu. Misalkan saya sehat, ya sudah, badannya dirasakan enak, sehat gitu. Seperti itu ya. Pak Dedi, wah Pak Dedi udah lama nggak ini nih, nggak monitor nih Pak Dedi. Saya mulai terbiasa mengucapkan sehat, bahagia, dan berkelimpahan. Cakep. Bu Juli, terima kasih untuk segalanya. Oh, Bu Ratnawati, alhamdulillah. Oh, sadar, sholawat. Oh, Pak Sunu, optimis semua pekerja lancar. Gitu ya, jadi Bapak sekalian, PR-nya mulai besok pagi atau nanti malam, rangkai 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat gitu, atau 1 kalimat beberapa kata yang kata-kata itu positif. Dan insya Allah itu adalah cerminan buat diri kita. Ya, jadi PR-nya Bapak sekalian dikarang, diciptakan, ya. Nanti cara mengarangnya bagaimana nanti ada di kelas affirmation gitu ya, kalau mau detailnya gitu ya. Tapi intinya di malam ini, pokoknya tutup mata, kemudian senyum, tulis. Nanti kata-kata itu akan keluar dari tulisan Bapak Ibu sekalian. Nah di situ kata-kata itu nanti akan menjadi seperti mantra gitu ya, bisa diulang-ulang dan itu menjadi kenyataan. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bentar. Oke. Jadi kalau afirmasi ini ya, ini seperti pintu gitu ya, maka afirmasi ini adalah sebuah titik awal untuk kita berubah. Artinya gimana? Jadi kalau misalkan anak kita ada yang nggak rajin, anak kita ada yang kurang pintar, teman kita ada yang kurang rajin, maka saya teringat dulu saat guru saya. Jadi kalau kita untuk apa ya, untuk angkatan-angkatan lama ya Bapak Ibu sekalian, seperti saya, kalau Pak Widodo lebih lama lagi gitu ya, itu kalau di strap sama guru, ini saya dulu disuruh nulis kata-kata yang bagus ya, itu di papan tulis. Misalkan saya pernah dulu telat masuk sekolah ya, nah itu saya disuruh nulis 1 papan tulis ya. Saya suruh nulis adalah saya
selalu datang tepat waktu. Itu ditulis sepapan tulis tuh, di strapnya gitu, ya. Dan saya baru menyadari bahwa guru saya dulu namanya Pak Sarimin gitu ya. Ini mengingatkan saya bahwa guru saya itu sebenarnya sudah menerapkan teknik afirmasi pada diri saya waktu saya kelas SD itu. Dengan cara apa? Menulis, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin sulit kata-kata untuk diucapkan, itu katanya ditulis. Ya, jadi pas mau tidur nanti nulis, bangun tidur nulis, itu juga efektif sekali. Apalagi nulisnya sampai berlembar-lembar atau sampai beratus-ratus tulisan. Itu penting, jadi amat penting ya Bapak sekalian. Dan itu hati-hati. Apa yang kita tulis juga itu juga bisa mencerminkan diri kita dan merefleksikan diri kita. Jadi kalau misalkan contohnya kalau kita menulis, saya seorang penulis ya, saya sering menulis novel tentang kesedihan, maka otomatis ya itu mencerminkan diri saya tentang kesedihan itu. Gitu ya. Makanya Bapak sekalian, tulislah hal-hal yang baik, tulislah hal-hal yang indah, tulislah hal-hal yang membahagiakan. Sehingga apa? Nanti apa yang kita tulis cerminan balik lagi kepada diri kita. Itu ya Bapak sekalian. Oke, saya lanjutkan dulu Bapak sekalian. Saat kita berkata kepada pikiran bawah sadar, bahwa mulai hari ini saya bertanggung jawab, maka kita sadar bahwa ada sesuatu yang dapat kita rubah, gitu ya. Jadi kalau misalkan siapa sih, pertanyaan saya ya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa sih yang ingin kita bahagia? Siapa? Ya diri kita sendiri. Itulah yang kita sebut sebagai saya bertanggung jawab terhadap diri saya. Saya mau baik, saya mau buruk, itu yang tanggung jawab ya diri saya. Saya mau bahagia, saya mau bayar utang gitu ya, itu yang bertanggung jawab ya diri kita. Ya. Artinya apa? Artinya kita coba untuk tidak menyalahkan orang lain, kita coba untuk tidak melibatkan orang lain, kita coba bertanggung jawab bahwa perubahan itu ada pada diri saya. Bukan perubahan itu dari orang lain. Saya pengen istri saya berubah, saya pengen suami saya berubah, saya pengen teman saya berubah. Kan gitu. Karena apa? Karena kalau mereka berubah, saya berubah. Nah, kita balik Bapak sekalian. Saat saya berubah, mereka akan berubah. Di situ ada tanggung jawab kita. Gitu ya Bapak sekalian. Nah, afirmasi inilah yang kita sebut sebagai sebuah proses self-responsible atau responsibilitas atau rasa bertanggung jawab. Mulai dari diri kita, mulai dari hal yang kecil. Disitulah afirmasi diperlukan. Gitu ya Bapak sekalian. Oke. Saat seseorang melakukan afirmasi, maka secara sadar memilih kata-kata yang dapat mengatasi permasalahan dan membantu menciptakan sesuatu yang baru. Oke, Bapak sekalian, ada yang pernah klien saya datang pada saya, Pak, gimana caranya bayar utang? Gitu ya. Gimana caranya bayar utang? Ya udah dibayar. Karena apa? Kalau dibayar kan jadi lunas. Gitu ya. Kalau nggak dibayar-bayar nggak pernah lunas. Seperti itu. Caranya gimana, Pak? Ya dibayar. Ya dilunasi. Gitu. Nah, terkadang mindset kita, ini gimana cara bayarnya? Jangan-jangan susah bayar. Nah, kalimat jangan-jangan itu yang kita sebut sebagai afirmasi negatif. Nah, itu yang harus dibuang jauh-jauh, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita mulai sekarang perlu memilih kata-kata yang dapat mengatasi permasalahan, bukan kata-kata yang malah menghadirkan permasalahan itu sendiri. Karena seringkali kita berkata-kata yang menjadikan kata-kata itu jadi masalah. Ada pimpinan baru. Wah, ini kayaknya kita jadi nggak bahagia nih karena ada pimpinan baru. Itulah yang salah satu yang kita sebut vampir dari afirmasi. Gitu ya. Terkadang pikiran kita yang menggiring kita mengeluarkan kata-kata negatif. Itu yang harus dihindari, Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Disitulah maka ada yang kita sebut sebagai hukum afirmasi. Nah,
hukum afirmasi yang pertama ini mengatakan bahwa kita ada total kurang lebih ada 13 hukum afirmasi. Nah, ini yang satu ya, afirmasi satu. Hukum afirmasi satu menegaskan bahwa setiap pikiran yang yang kita pikirkan, dan setiap kata yang kita ucapkan adalah bentuk penegasan. Ya, sekali lagi ya, setiap pikiran yang kita pikirkan dan setiap kata yang kita ucapkan itu adalah penegasan. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Siapa dari Bapak Ibu yang hadir di ada sekitar 106 peserta malam ini, siapa yang hidupnya bahagia? Silakan di-chat Bapak Ibu sekalian. Ya, siapa yang merasa hidupnya bahagia? Silakan di-chat. Kalau Pak Widodo, kira-kira hidupnya bahagia nggak nih Pak Widodo? Ya, jelas harus bahagia, Master. Oke. Wes, alhamdulillah. Jadi peserta malam ini banyak, jangan-jangan semuanya bahagia atau harus bahagia. Ya. Nah, kita lihat ya Pak Widodo, apakah banyak yang bahagia gitu ya. Itu udah harus bahagia sekali. Wes, Pak Ponco ini orangnya ini family man ya. Saya dan keluarga. Wah, luar biasa Pak Ponco. Makasih. Wis harus bahagia sekali coba. Always happy. Mantap. Saya oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini saya challenge ya sekarang ya. Saya tantang. Bapak Ibu sekalian, tolong di chat ya, gitu ya. Di chat. Refleksi apa dari diri Bapak Ibu sekalian ya. Dalam satu kalimat, saya titik-titik ya. Dalam satu kalimat, tapi maksimal ada cuma 5 kata gitu ya. Contoh misalkan, saya orang yang bahagia, saya orang yang sehat ya. Jadi saya adalah orang yang bahagia, sehat, sukses, bahagia selalu. Misalkan gitu. Itu adalah satu kalimat tapi katanya maksimal 5 aja. Ya 6 boleh lah, tapi satu kalimat. Saya challenge Bapak Ibu sekalian di chat, refleksikan diri Bapak Ibu sekalian dalam satu kalimat pendek saja. Dan itu nanti akan diulang-ulang oleh Bapak Ibu sekalian di kapanpun, dimanapun ya. Ya, jadi mencerminkan diri kita. Jadi saya adalah orang titik-titik, itu bolehlah. Saya titik-titik ya. Saya bahagia, saya sukses, saya sehat, nah, boleh begitu ya. Saya bahagia, sejahtera, sukses, berkelimpahan. Nah, keren. Nah, ini kayak gini ya, Pak Aidin. Good. Nah. Saya cemas jika tidak bahagia. Nah, ini kata-kata cemas. Nah, ini dihindari gitu ya. Jadi usahakan cemas tuh nggak ada di dalam kata kita, gitu ya. Karena nanti bawah sadar akan merekam seks. Udah, dia nggak akan baca selanjutnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pokoknya hindari kata-kata yang negatif ya mulai sekarang ya. Jadi itulah nanti ada rahasia bagaimana memilah dan memilih kata ya, seperti itu. Saya sehat, sukses, nyaman, sejahtera, dan bahagia. Oke, Pak Riza, itu diulang-ulang setiap hari, setiap detik, setiap menit, terus diulang seperti itu. Karena itu akan menjadi vibrasi positif gitu ya dalam hidup Pak Riza. Mantap. Pak Riza ini ada banyak nih. Saya bahagia, bersyukur, sukses, sehat, oke, mantap. Saya tentram, bahagia, mantap nih. Oke, wah ini keren-keren Pak Widodo nih. Saya dan keluarga sehat, bahagia, kaya, keren, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, usahakan untuk gak usah malu-malu mengungkapkan misalkan saya banyak uang, nggak apa-apa gitu. Saya sehat, banyak uang gitu. Jadi yang lebih kita butuhkan dan itu benar-benar mencerminkan dengan kata-kata itu benar-benar kita ikhlas di situ gitu, seperti itu ya. Dan itu diulang-ulang. Saya tambah sehat, bahagia, sejahtera, berkelimpahan. Ya, saya bersyukur
hidup berkelima. Oh, ini keren. Wow, mantap. Makasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang sudah di-chat oleh Bapak Ibu sekalian, ya apalagi ini juga dibaca oleh orang peserta yang lainnya, dan itu menjadi vibrasi positif buat kita semua. Gitu ya. Dan ini bisa menjadi sebuah doa, ini bisa menjadi sebuah kenyataan, karena setiap kata menjadi nyata. Sekali lagi ya, setiap kata menjadi nyata. Oke, makasih Bapak sekalian. Luar biasa nih Pak Widodo. Atensinya luar biasa. Ya, doanya udah mantap. Keren. Ini ciri-ciri peserta IHC yang luar biasa. Woi, Pak Heri, untungku 900 juta per tahun. Oke, tinggal ditambahin lagi, Pak. Setiap tahun tambahin lagi. Mantap. Saya ikhlas, bersyukur, memaafkan, dan bahagia. Pasti sukses. Oke ya, Bapak sekalian. Jadi malam ini, tugas kita adalah mengingatkan bahwa kata adalah rahasia menjadi nyata. Kira-kira seperti itu ya, Bapak sekalian. Hanya saja, kadang-kadang kita lupa. Ya, kadang-kadang kita lupa disemangati. Kadang-kadang kita lupa diingatkan saja gitu ya. Padahal rahasianya ada di kata ini ya, Bapak sekalian. Oke, gimana, masih semangat Bapak sekalian? Mantap nih, Master, semangat. Luar biasa. Keren. Wah. Masih semangat ya? Wih, semangat. Mantap. Selalu positif, Pak Diki. Ini malam minggu penuh dengan semangat, dan mudah-mudahan malam minggu ini adalah sebuah titik tolak kita semua untuk kita bisa menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Amin ya. Ini yang ngeri nih, masternya liar biasa semangat ya Pak, masternya luar biasa. Luar biasa. Oke, salah ngetik. Kita lanjut. Pak Widodo, kita lanjut ya? Ya oke, lanjut Master. Oke, saya mau tambahkan lagi, ada hukum afirmasi yang kedua. Apa itu? Nah, kita lanjut ya. Hukum afirmasi yang kedua. Nah ini. Hukum afirmasi kedua. Semua self-talk Anda, dialog internal Anda adalah aliran afirmasi. Hati-hati Pak sekalian. Jadi ya, saya misalkan dalam hati bilang, payah nih Pak Widodo. Nah, ini hati-hati Bapak sekalian. Sekali kita bilang payah ke Pak Widodo, ini sebenarnya kita ngomong payah ke dalam diri kita. Ini hati-hati. Terkadang afirmasi itu tidak terucap. Ini yang rahasia. Afirmasi itu self-talk Bapak Ibu sekalian. Dialog internal. Kalau misalkan saya dengan teman gitu ya, saya dengan Pak Widodo kesel, itu saya bilang, dasar nih Pak Widodo. Itu sudah sama dengan menghardik diri kita juga. Sama dengan kita ngatain diri kita juga. Sama dengan kita menyinggung diri kita. Ini yang serem. Sehingga ada yang namanya self-sabotage. Nah, ini nanti di level 2 tuh diajarin tuh. Self-sabotage. Bagaimana diri kita mensabotase. Kenapa? Sebel. Kenapa? Kita sering dihardik oleh si diri kita ini. Jadi di bawah sadar kita merasa kesal sama diri kita. Coba, serem ya. Karena apa? Kita sering ngatain orang, kita sering jelekin orang. Itu sebenarnya kita menjelekkan diri kita sendiri. Karena ada bawah sadar yang mendengar itu semua. Itu yang menakutkan ya Bapak sekalian. Jadi saat kita ngomong di dalam hati, ini didengar oleh bawah sadar. Ini akan menjadi sebuah memori yang direkam oleh bawah sadar kapanpun dan dimanapun. Sehingga hukum afirmasi kedua mengingatkan kita bahwa walaupun omongan kita baik, tapi kalau hati kita atau batin kita ngomong yang jelek, maka otomatis tetap jelek. Oleh karena itu, mulai sekarang kita ngomong dalam hati, kita persiapkan diri kita sekarang Bapak sekalian. Kalau misalkan kita pernah ngomong dalam hati jelek gitu ya kita minta maaf. Kenapa? Minta maaf itu ke dalam diri kita agar si bawah sadar juga memaafkan kita sehingga tidak terjadi namanya self sabotage. Oke.
Nih, Bapak Ibu sekalian ngaku. Siapa yang berani ngaku? Pernah dalam hati eh, apa ya istilahnya eh, mungkin nggak sempat terucap, tapi dalam hati itu udah jengkel gitu ya, dongkol gitu. Ada Bapak Ibu sekalian? Nggak terucap sih, tapi dongkol jengkel aja. Wah, ini ngaku ya Pak Widodo nih, pada ngaku. Oh, Pak Jamuluddin masa lalu, oke. Willy juga. Ya itu loh. Hati-hati ya Bapak sekalian ya. Jadi tugas saya untuk malam ini mengingatkan bahwa ada hukum afirmasi 2 yang mengingatkan kepada kita semua bahwa walaupun kita nggak ngomong yang negatif, tapi kalau kita berdialog dalam hati yang negatif, ini sama aja. Karena dia akan didengar oleh si bawah sadar. Wah, berarti ngejudge orang walau nggak terucap juga negatif. Betul. Misalkan nih, ini mohon maaf ya, ada pimpinan baru datang. Orangnya mungkin nggak, ya namanya juga pimpinan baru. Dia belum bersosialisasi dengan kita semua. Mungkin kelihatannya agak sombong, mungkin ya, dari pandangan pertama. Kemudian kita ngebatin dalam hati. Dasarnya pimpinan sombong banget. Itu didengar sama si bawah sadar kita. Dan si bawah sadar kita akan merekam, Bapak sekalian. Yes, prasangka buruk. Nah itu hati-hati. Ya, makanya ini Master ya, kalau di adat Jawa itu ya, masih ingat itu orang tua kita ngasih nasihat, kalau lagi hamil jangan ngebantu orang yang jelek. Itu sebetulnya nggak taunya hipnosis juga ya. Betul. Apalagi waktu hamil. Bayi itu bisa mendengar, karena bayi itu kan bermain di pikiran bawah sadar, Bapak sekalian. Jadi kalau, ya itu hukum afirmasi 2 berlaku. Kalau misalkan kesel sama orang, nggak diucap, tapi dibatin aja, itu si bayi juga dengar gitu ya. Nah itu yang harus dihati-hatikan, Bapak. Jadi kalau misalkan ada pimpinan baru misalkan gitu, kemudian kelihatan sombong, itu kita udah terlanjur bilang, kayaknya sombong nih orang gitu ya. Itu kita harus segera melakukan namanya cancel. Ya, cancel itu artinya kita langsung cepat-cepat astagfirullahaladzim. Atau kalau bahasa Jawa itu ya Pak Widodo sering bilang gini, amit-amit jabang bayi ya, kira-kira seperti itu ya. Itu meng-cancel. Ya, nanti ada di kelas ya, di kelas hypnoafirmation namanya cancel. Ya. Habis di cancel kita replace, kita gantikan dengan hal yang baik. Contohnya misalkan, dasar tuh kayaknya sombong gitu ya. Ini belum diucapkan barusan dalam hati. Kemudian cepat-cepat kita cancel. Ya, mudah-mudahan orangnya baik, pimpinannya baik. Amin. Itu namanya di cancel, di replace gitu. Itu tekniknya ya. Oke, itu ya Bapak sekalian. Jadi malam ini ada 2 hukum afirmasi, ya, hukum afirmasi 1 dan hukum afirmasi 2 yang mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap pikiran yang kita pikirkan, kita ucapkan adalah penegasan. Dan hukum afirmasi 2, semua self-talk, dialog internal, itu adalah aliran afirmasi. Ingat ya? Jadi aliran penegasan. Itu yang harus kita hati-hatikan. Oke, Bapak-Ibu sekalian, masih pada semangat atau sudah cukup, Bapak-Ibu sekalian? Kalau masih semangat, kita lanjut. Ayo ketik semangat. Oh lanjut. Lanjut Pak Purwo. Oh Pak Sunu, Master Sunu. Malam Master Sunu. Oh Pak Sunu nih, semangat Pak Sunu. Oke, ini ada pertanyaan dari Bunia ya. Bunia. Jadi kalau misalkan, bagaimana kalau kita punya teman yang sering curhat, jelekin orang, kemudian banyak negatif, ya? Itu bagaimana caranya? Itu nanti di kelas hipnoafirmasi. Bagaimana afirmasi yang negatif kita tangkal dengan afirmasi yang positif. Itu nanti ada tekniknya, ya. Agar apa? Agar kita tidak terkontaminasi, ya. Jadi kita sebut terkontaminasi, tidak tercemar. Gitu ya. Konsepnya itu mirip-mirip kayak ikan di lautan. Ikan di lautan
itu walaupun airnya asin, tapi dia kan tidak kena asinnya gitu. Nah, itu rahasia bagaimana energi-energi negatif itu bisa kita tangkal dengan energi yang positif. Oke, gimana lanjut ya, Bapak sekalian ya? Jangan kasih kendor. Oke. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Moga-moga masih semangat ya Pak Widodo ya. Ya, semangat jelas. Sampai jam berapa nih Pak Widodo? Sampai jam 9 lebih 5 menit. Siap. Gitu ya Bapak sekalian ya. Oke. Sebenarnya saya banyak hal sebenarnya yang pengen saya sampaikan di malam ini. Tapi nanti kita akan lanjut bahas di kelas affirmation ya. Oke. Oh ya, ini adalah materi-materi yang nanti Bapak Ibu peroleh di kelas Hypno Affirmation. Kita akan bahas apa saja sih di Hypno Affirmation gitu ya. Yang pertama adalah ini. Apa itu afirmasi? Kemudian bagaimana sih kekuatan dari afirmasi itu ya. Kemudian apa sih sebenarnya harga diri atau pride dari sebuah afirmasi. Kemudian bagaimana afirmasi memaknai sebuah perubahan. Kemudian bagaimana emosi yang diperlukan untuk menciptakan afirmasi yang positif. Kemudian bagaimana berpikir secara kritis agar apa? Agar afirmasi berdampak secara optimal. Dan bagaimana melepas kita untuk menciptakan afirmasi mempersiapkan masa depan kita. Kemudian bagaimana konsep pengampunan, memaafkan dan lain sebagainya, ya. Dan bagaimana kita menciptakan afirmasi kesehatan, ya, sampai ada 2 nih ya, afirmasi kesehatan 1, kesehatan 2 gitu ya. Kemudian bagaimana konsep mencintai diri kita sendiri, karena kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita. Bagaimana kita konsep afirmasi persahabatan ini, afirmasi cinta dan keintiman gitu ya. Ini kita akan bahas bagaimana love ya ini mampu untuk kita bina, kita tegaskan dengan afirmasi-afirmasi yang kita ulang setiap harinya. Kemudian bagaimana aktivasi kreativitas kita melalui afirmasi yang kita buat ya. Kemudian yang masih bekerja, bagaimana afirmasi itu menegaskan kita untuk meningkatkan setiap aktivitas dalam kita bekerja gitu ya. Nah, ini yang seru Bapak sekalian, bagaimana afirmasi uang dan kemakmuran, ya itu nanti kata-kata diulang-ulang saja setiap hari, setiap detik silakan gitu ya. Tapi di situ ada makna dari uang, makna dari kemakmuran itu sendiri. Kemudian bagaimana afirmasi mengatasi kecanduan apapun Bapak sekalian. Kemudian afirmasi dan penuaan, bagaimana melakukan konsep anti-aging ya buat ibu-ibu nih. Afirmasi apa yang harus diungkapkan ya, bukan hanya kata-katanya tapi konsep berpikir ya, itu yang kita akan bahas. Bagaimana hidup bebas stres, bagaimana konsistensi afirmasi yang perlu kita lakukan ya. Dan yang ke-21, bagaimana menjalani hari menuju masa depan dengan setiap afirmasi yang sudah kita bentuk gitu ya. Oke, itu adalah 21 materi di kelas Hypno Afirmasi Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan di 21 materi ini bisa Bapak Ibu sekalian ulang-ulang setiap harinya ya, dari hari per-1, hari kedua, hari ketiga sampai 21 hari. Dan harapannya setelah 21 hari nanti diulang lagi Bapak sekalian materi-materi ini agar apa? Agar kita sudah terbiasa beradaptasi dengan apa yang kita katakan dan bahkan apa yang sudah kita dialog secara internal. Nah, seperti itu ya, sesuai dengan hukum afirmasi 1 dan 2. Oke. Ini ada, sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sebuah afirmasi dan kesadaran. Ini waktunya masih cukup Pak Widodo? Masih cukup. Masih ya? Oke, saya lanjut sedikit Bapak Ibu sekalian. Tapi masih semangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Semoga masih semangat nih. Saya akan menjelaskan tentang apa itu afirmasi dan kesadaran. Ya. Hukum bawah sadar 2
Jadi hukum bawah sadar itu kurang lebih ada 20 gitu ya. Ini saya cuplik. Hukum bawah sadar 2 ini menegaskan bahwa setiap orang itu masuk dan keluar dari hipnosis itu 100 hingga 200 kali per hari. Jadi tenang saja Bapak-Ibu sekalian, bagi Bapak-Ibu sekalian yang nggak kayak orang lain yang bisa tenang, kemudian masuk dalam kondisi hipnosis, itu tenang saja. Karena secara alami, orang akan masuk dan keluar dari kondisi hipnosis itu 100 sampai 200 kali per hari. Nggak tahu waktunya kapan. Kan gitu. Nah, itu secara alami ada 100 sampai 200 kali. Kalau Bapak Ibu sekalian melatih kata-kata yang positif, bisa jadi kata-kata itu masuk dalam kondisi bawah sadar Bapak Ibu sekalian yang secara alami ini. Jadi secara otomatis. Karena ingat ya, 100 sampai 200 kali per hari. Ya, jadi sering-seringlah kita mengulang-ulang kata-kata positif tadi. Ya. Kemudian seseorang sebenarnya menggunakan afirmasi setiap saat, disadari atau tidak disadari. Nah, ini hati-hati ya Bapak sekalian. Sekali lagi ya, seseorang sebenarnya menggunakan afirmasi setiap saat. Contoh misalkan, kesandung, brengsek, gitu. Itu sudah afirmasi. Kemudian kesenggol orang, sialan. Itu juga afirmasi. Makanya waktu saya tuh dulu di sekolah SD, kebetulan saya sekolah agama gitu ya, sekolah Islam gitu ya. Itu guru agama saya tuh kalau kesandung saya ingat, saya melihat dengan mata kepala. Waktu kesandung, itu beliau mengucapkan astagfirullahaladzim. Itu adalah afirmasi yang positif. Nah, ini harus kita latih Bapak sekalian, kan gitu ya. Kalau Pak Widodo kesandung ngomongnya apa Pak? Asoy. Nah, contoh nanti di kelas hipnoafirmasi ada strategi nih, teknik. Jadi harus kita latih. Misalkan, kalau kita dalam keadaannya nggak nyaman gitu ya, ini kata-kata apa sih yang perlu kita lakukan? Misalkan kesandung gitu. Pas kesandung, itu kita latih, pokoknya apapun kejadiannya. Ini saya buka dikit ya. Kita cukup menggunakan kata misalkan wow, misalkan pas kesandung wow gitu. Coba dilatih deh Bapak sekalian. Yang biasanya ngomong kebun binatang gitu ya. Itu latihan wow, dikit-dikit wow, dikit wow, itu aja udah. Karena wow itu nggak ada makna sebenarnya. Dan itu tidak jadi negatif. Bahkan itu jadi positif gitu ya. Karena wow-nya kalau dia agak dipanjangin, wow, itu artinya kita terpana dengan sesuatu yang bisa membahagiakan kita. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Itu ada strategi bagaimana kita menggunakan kata agar tidak ada kata negatif dalam hidup kita. Seperti itu. Oke. Keyakinan adalah buah dari pola pikir kebiasaan yang kita pelajari. Ingat ya, keyakinan. Contohnya gini, Pak Widodo, saya kaya raya gitu ya. Tapi dalam hatinya bilang, masa sih kaya raya? Gitu. Nah, itu mental yakin. Nah, itu namanya mental block, Pak Widodo. Betul. Nah, disitulah Bapak sekalian. Ini katanya, ini sayangnya waktunya udah mepet banget ya. Saya ada jelas nanti ada namanya vampir energi. Nah, di kelas aja Pak Widodo ya. Ya. Artinya apa? Artinya keyakinan, kalau kita nggak yakin, maka kata-katanya nggak jadi makna, kata-katanya nggak jadi nyata, seperti itu. Contoh misalkan gitu, suatu saat saya ada klien datang, Pak Andri tolong dong, kaki saya sakit. Ini gimana caranya? Saya pulang dari ruangan ini, itu udah nggak sakit lagi. Ini adalah sebuah tantangan, bisa jadi seperti itu. Dan ini bisa jadi ketakutan dalam diri kita. Misalkan saya sebagai hipnoterapis, ya bisa jadi tantangan atau ini adalah sebuah beban gitu ya. Karena apa? Pasti ada bagian dari pikiran kita mengatakan gini, apa iya orang ini yang tadinya sakit, pincang, keluar dari ruangan jadi nggak pincang. Nah, kalimat apa iya itu artinya sudah menjadi mental block buat diri kita seperti itu. Jadi, nah akhirnya ya udah saat itu saya pasrah aja. Pasrah itu artinya sudah nothing tulus.
mau sembuh alhamdulillah, nggak sembuh alhamdulillah, seperti itu. Jadi nggak ada beban, nggak ada mental block di situ, ya sudah. Nah itu di dalam teknik afirmasi nanti ada teknik di mana kita dapat menggunakan kata menjadi nyata, seperti itu. Ya, oke. Oke, Kita Mas. praktek. Kayaknya kita praktek, mau praktek 1 menit. Nah, ini praktek ya, sebelum kita tutup. Tapi saya chat dulu ya, saya butuh chatnya. Mau praktek nggak? Gitu ya. Prakteknya sederhana. Dan ini bisa dipraktekkan di kapanpun, dimanapun. Mumpung ini preview nih, Bapak sekalian. Mau, siap. Ya, kalau banyak yang mau, kita praktek ya. Tapi kalau cuma sedikit, kita nggak usah. Gitu ya. Praktek, Master. Maju tuh, keren. Yuk nih. Praktek ya. Oke, Master. Praktek kita. Oke ya. Ini ada teknik yang sederhana, ya. Tekniknya sebenarnya sering kali dipraktekkan, sudah di L1, di L2, tapi rahasianya adalah keyakinan tadi. Kalau nggak yakin, ya nggak bisa kata jadi nyata. Itu aja, ya. Nah, sekarang kita benar-benar menciptakan bagaimana kata jadi nyata, oke? Terus kalian ya. Gimana? Praktek ya. Oke. Bapak sekalian, ini ada ini tangan ya, tangan. Di tangan ini ya, di bawah tangan itu ada garis ya, garis tangan tuh ya. Coba lihat di garis tangannya. Ya, ada garis. Udah ketemu ya, Pak Widodo ada ketemu Pak Widodo. Oh, udah ini. Jadi ada garis tangan di sini. Coba disamakan garis tangannya kanan dan kiri. Itu ketemu nggak? Ya, jadi ada garis tangan. Ya, di pergelangan tuh ada garisnya. Coba disamakan. Ini ya, Master ya. Ketemu ya? Ketemu. Kemudian ditelungkupkan, Bapak sekalian. Nah, ditelungkupkan. Nah, kemudian dilihat jari tengahnya. Ada yang jari tengahnya, yang kiri lebih panjang daripada jari tengah yang kanan. Nah, lihat yang lagi, Pak. Cek lagi. Kalau Pak Widodo mana? Yang tengah itu yang kanan lebih tinggi, Master. Yang kanan lebih tinggi. Tinggi, iya. Yang kiri lebih pendek ya? Ya, betul. Oke. Jadi yang kanan, Pak Widodo yang kanan lebih tinggi, yang kiri lebih pendek. Gitu ya. Oke. Pak Jamaluddin garisnya ada 3. Nah, satukan garis yang kanan dan kirinya yang bersatu, Pak. Nah, satukan. Kemudian itu sebagai acuan untuk kita telungkupkan. Nah, ya untuk telungkupan. Nah, kayak Pak Ponco, jari tengah tangan kanan dan kiri kan sejajar, sama panjang. Oke. Bagi yang kanan kirinya sama panjang, nah, ini adalah teknik afirmasinya, gitu ya. Bagi yang kanannya yang tinggi, ya, maka nanti tekniknya adalah ini ya, Bapak sekalian ya. Bagi yang sejajar sama, ya, sama panjang, maka salah satu caranya dipegang seperti ini, dilus-lus ya, dilus-lus seperti ini, lus-lus seperti ini, kemudian sambil mengatakan jari tengah saya jauh lebih panjang sekarang, gitu ya, misalkan dikasih afirmasi, tapi sambil dilus-lus ya, sambil dilus-lus, ditarik-tarik biar lebih panjang, gitu ya. Nanti Pak Widodo bisa manjangin yang lain, pokoknya jari tengahnya ini ya dipanjangin seperti ini. Kalau Ya. dilus bisa panjang itu, Master. Yang lain bisa manjang tangan boleh, pokoknya ini jari tengah dulu ya. Nah, ini namanya afirmasi, Bapak sekalian. Ya, ditarik, dan harapan kita jadi lebih panjang. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian disatukan lagi. Apakah ada perubahan? Seperti itu ya. Gitu ya. Oke, kita sama-sama ya. Yang dari tengahnya sejajar tadi, gampang. Tinggal tarik, dicek lagi. Ya. Tapi dengan apa? Dengan penuh keyakinan. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Yang salah satu jarinya ya lebih panjang gitu ya, maka jari yang tidak panjangnya dipanjangin, Pak, biar sama atau bahkan lebih panjang daripada sebelumnya. Kita sama-sama ya, Bapak sekalian ya. Ya. Contoh.
jari tengah tangan kiri saya ini jauh lebih panjang dari jari tengah tangan kanan saya. Maka saya pengen sekarang ya jari tengah tangan kanan saya panjangkan. Nah, saya panjangkan. Saya bilang panjang, 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 panjang. Sambil saya tarik-tarik nih Bapak sekalian. Panjang, panjang. Slide-nya mending ditutup, Master. Oke. Nah, Ya, panjang, panjang. Nah, kemudian kita satukan lagi. Nah, jadi sama panjang sekarang saya. Gimana Pak Rudi? Udah bisa Pak Rudi? Pak Rudi udah bisa? Siapa yang udah bisa manjangin? tapi jangan sampai panjang tangan lah. Ayo udah. Dicek itunya ya, acuannya ya. Oke, Pak Hedin bisa. Oke. Pak Dudi. Pak Riza udah bisa. Pak Razi. Pak Jamal. Oke. Pak Dudi. Lebih panjang Pak Dudi. Jadi lebih panjang. Tuh. Ya Pak Widodo ya, jadi lebih panjang. Kok iso jadi sama panjang? Ya kok iso, itulah. Itu yang kita sebut afirmasi Bapak Ibu. Gitu ya. Tuh, jadi sama panjang sana. Yes, nyata. Oh, Pak Iwai. Pak Sedana. Bisa ya? Wih, banyak yang bisa Pak Widodo. Tuh, kok bisa ya? Bisa. Karena apa? Bapak Ibu sekalian melakukan afirmasi. Gitu. Kan gitu ya. Tuh, bisa kan? Wis, banyak yang iso, Pak. Iya, afirmasinya udah masuk itu. Wah. Kalau badan lebih tinggi bisa Bapak Ibu sekalian. Ya. Bisa. Ya. Makanya ada Maerot itu ya bisa, ya. Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi ya, ingat hukum afirmasi 1 dan 2. Ya, yang di dalam hati juga harus sama dengan yang diucapkan. Itu rahasianya. Gitu ya Bapak sekalian. Oke. Oke, Mas. Di penghujung acara ini alangkah baiknya nih aturan udah habis ya, tapi saya memohon pada Mas Hilan untuk 2 pertanyaan aja, Master, yang berkaitan dengan apa yang disampaikan preview itu tadi. Silakan saya buka 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu, khusus tentang hipnoafirmasi ya, jangan yang panjang-panjang ya. Tapi persilakan, boleh langsung buka mic-nya atau resen. Wah, ini saudaraku nih, Pak Muhammad Rasid, Malang Selatan muncul lagi nih, lama nih nggak muncul ini. Aduh. Silakan Bapak Ibu, ada yang tanya. Oh, Pak Razi, silakan Pak Razi, kami persilakan. Malam Pak, para master yang hebat. Mau nanya Pak ya, kalau magnet uang Pak? Halo, Pak Razi. Ya, halo. Ya. Kalau soal afirmasi soal magnet uang, Pak. Oh, menarik uang. Magnet uang, iya. Magnet uang. Saya adalah magnet uang. Iya. Ya. Silakan Pak. Jadi konsep dari afirmasi itu apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita ucapkan dalam hati. Jadi kalau misalkan saya adalah magnet uang, tapi kalau kita nggak bisa berpikir bahwa magnet itu seperti apa, uang seperti apa, itu nggak akan bekerja seperti itu, gitu ya. Saran saya Pak, Bapak pegang uang berapa gebok, Bapak bawa-bawa, itu adalah magnet uang Pak. Seperti itu. Contoh misalkan, kalau misalkan di dompet kita isinya cuma 2 juta Pak, kalau kita mikirin sampai 2 miliar, nggak nyampe-nyampe tuh, Pak. Itu rahasianya. Jadi kalau misalkan nih ilmu pedagang ya, kalau
kas ya. Jadi ini konsep ya ilmu lama, ilmu kakek saya ya. Itu kalau kita dagang, Pak, itu kalau di laci itu duit kembalian itu nggak sampai 500.000, itu omset kita yang nggak sampai itu, seperti itu. Jadi kita harus sering berkenalan dengan uang, ketemu uang, ya maka kita dapatnya uang. Kalau dapat lebih banyak lagi gimana? Ya artinya kita sering ketemu cek, Pak. Ya, jadi sering ceknya sering dilihat-lihat tuh, Pak. Nah, seperti itu. Itu adalah magnet uang. Tapi kalau misalkan nggak pernah ketemu cek, nggak pernah ketemu uang, kita membayangkan terus magnet uang, tetap aja, Pak. Nanti dalam hatinya itu akan bilang, apa iya sih, apa iya sih, apa iya sih. Gitu ya, Pak Razi ya. Jadi, selain kita berkenalan dengan apa konsep dari uang itu, gitu ya. Ya. Itu Izin, Pak. Pak Haji Master. Hendro. Izin, Master. Ya, silakan. Untuk afirmasi agar bisa berhenti merokok, Master. Oke. Kalau misalkan Bapak mau berhenti merokok, Siap. maka Bapak cukup katakan dalam hati saja, mengapa saya harus berhenti merokok, itu aja. Oh, siap. Itu aja. Saat Siap. Bapak bilang, saya lebih baik berhenti merokok karena titik-titik. Kalau udah ada jawabannya, hari ini juga, malam ini juga, Bapak pasti berhenti merokok. Seperti itu. Siap. Luar biasa. Ini ada satu Master pertanyaan yang ditulis oleh Pak Heri S. Ya. Izin bertanya Master, masih menjadikan jalan. Apa perbedaan esensi dari kesadaran tinggi melawan pikiran bawah sadar? Mohon pencerahan. Wow. Ya. Ada jelas ya. Pak Heri. Ya. Kesadaran tinggi itu dimulai dari keyakinan yang tinggi, Pak. Itu ya rahasianya. Ya kan, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Jadi kesadaran tinggi itu adalah keyakinan tingkat tinggi, tingkat dewa. Contohnya gini, kalau kita hari ini kita bilang saya dapat duit 100.000 gitu misalkan, ya, maka kita duduk aja, ada tiba-tiba ngasih uang kepada kita 100.000, itu sudah menggunakan kesadaran tinggi. Itu versi sederhananya. Gitu. Tanpa kita melakukan apa-apa, tanpa kita melakukan apa-apa, itu sudah menggunakan kesadaran tinggi. Nah, kalau pikiran bawah sadar itu netral, Pak. Ya, jadi pikiran bawah sadar itu harus kita program, itu membedakan. Tapi kalau kesadaran tinggi itu adalah kesadaran keyakinan, gitu ya, seperti itu ya. Tapi kalau pikiran bawah sadar adalah pikiran yang netral, di mana pikiran itu kita program sesuai dengan kondisi hipnosis kita. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Oke, Contohnya Master. tadi ya, manjangin tangan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Yang enggak kenapa? Karena apa? Karena enggak yakin buat apa jari saya panjang-panjangkan gitu. Itu aja. Ya kan? Ini kan cuma mainan saja. Ya sudah. Inilah yang kita sebut sebagai keyakinan dalam diri kita. Seperti itu. Oke, Master, waktunya Ya. telah habis ini jam 9.15 Oke. menit. Oleh karena itu, statement terakhir, Master. Apa sih yang membuat kita semua ini harus belajar afirmasi? Silakan, Master. Harus ikut kelas ini. Apa Baik. alasan yang mendasar? Silakan, Master. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, pikiran negatif ini berdampak pada ketidaknyamanan. Saat kita memikirkan tentang hubungan yang buruk, masalah bertubi-tubi, penyakit yang hinggap, kemiskinan, dan lain sebagainya, maka hal itu akan mendatangi diri kita. Sehingga mulai sekarang, saatnya kita pikirkan hal yang baik-baik saja, Bapak Ibu sekalian. Pikiran hal tentang keindahan, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, keberlimpahan, kerejekian, dan lain sebagainya. Karena apa? Itu yang tiap bervibrasi kepada diri kita. Dan hindari vampir negatif. Nanti akan saya jelaskan di kelas tentang vampir negatif itu. Yes. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Master Andri yang luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga